Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik. Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar. Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Temenan. Studi tour mah studi tour we. Tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kembali lagi di kanal King Cepi dan masih tentang study tour yang saat ini menjadi kontroversi di Provinsi Jawa Barat ya. Tentang pro dan kontra masyarakat Jawa Barat. Nah, di sini kita kaji ulang tentang penting nggak sih sebenarnya study tour gitu. Jadi menurut Bang Farhan di sini katanya ya kalau kebijakan Kota Bandung khususnya ya nggak ada masalah katanya, kan study tour mas study tour aja, yang penting jangan dikaitkan dengan nilai akademis. Ya ini ada benernya juga bro. Yang terjadi selama ini kan cenderung pihak sekolah itu menekan siswa. Kalau memang siswa tersebut tidak ikut study tour, ada dua opsi. Yang pertama akan berpengaruh ke nilai. Yang kedua, oke, kalian gak ikut study tour tapi tetap harus bayar biaya perjalanan study tour gitu. Ongkos study tournya mereka tetap harus bayar gitu. Ya, gue juga pernah ya sekolah dulu gitu kan, dan itu yang terjadi pada saat itu gitu. Bahwa ya gue tetap harus bayar gitu meskipun gue nggak ikut. Tapi ya seperti buah si malakama bro. Kalau gue ikut gitu kan, gue bayar, gue ikut, ya memang harusnya kan begitu gitu. Karena gue udah bayar, gue harusnya ikut kan. Tapi ada biaya tambahan, biaya uang saku. Nah itu yang ngeberatin juga. Sedangkan dulu kan study tournya bisa ke Jogja, yang ya kalau memang maksudnya cuma 200-300 ribu pada zaman itu gitu kan, di tahun-tahun 2010-an ya nggak cukup gitu ya, minimal megang 1 juta lah gitu kan. Yang pada akhirnya itu jadi beban lagi buat orang tua gue gitu kan. Memang nggak bakal berpengaruh gitu ke nilai akademis, tapi ya itu sekolah memberi tanjakan itu ya berupa ya tetap kita harus bayar. Jadi ini bisa dikatakan apa ya? Ya maksa lah gitu, intervensi gitu terhadap siswa. Ya gue harap hal-hal seperti itu nggak terjadi lagi ya, karena nggak semua orang tua murid itu mampu, nggak semua orang tua murid itu bisa gitu. Kadang ada yang nyekolahin anak juga hasil maksain gitu, ladang maksakeun, ngos-ngosan, ngap-ngapan, kadang memotong biaya buat ini dipotong sehingga buat bisa anaknya sekolah gitu kan. Jadi ya menurut gua pihak sekolah harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, karena itu merupakan sebuah tindakan yang menurut gua mengacu kepada kemanusiaan gitu. Karena ya kita juga harus menghargai gitu kan kemampuan seseorang gitu. Kita harus memaklumi kemampuan seseorang. Nggak semua orang mampu intinya. Gitu ya, terserah tanggapan kalian apa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Kang Deddy di sini mulai tegas ya mengatakan bahwa katanya ya kepala sekolahnya ya apa ya tadi ya bilangnya ya, bahasa kalian juga dengarkan gitu. Gua nggak mau nyebutinnya. Tapi yang jelas mungkin Kang Deddy Mulyadi ini juga udah mulai geram ya, karena ya banyak pihak-pihak pimpinan-pimpinan sekolah itu yang nggak ngerti juga gitu apa yang dimaksud oleh Kang Deddy. Gini simpelnya bro, study tour itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah. Walaupun jaraknya hanya 1 meter dari sekolahan gitu. Kalau memang di lokasi itu ada
sesuatu yang bisa kita analisa, yang bisa kita teliti dan kita jadikan pembelajaran gitu. Itu juga udah salah satu termasuk dalam kategori study tour gitu. Jadi jangan diperibet dengan study tour itu harus naik bis, berjalan berhari-hari gitu kan di bis, lalu sewa penginapan dan segala macam tek-tek bengek bla 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 bla. Itu wisata namanya gitu. Jadi study tour itu sebuah pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah dan yang memprakarsai yaitu pihak sekolah. Dalam hal ini guru dan juga kepala sekolah, mungkin ketua komite mungkin kan gitu. Ibarat gini, analogi sederhananya gini, gue misalkan SMA nih jurusan IPS ya. Kebetulan kan di IPS itu ada pelajaran sejarah. Nah 1 kilometer dari sekolah gue itu ada misalkan sebuah artefak lah gitu. Karena gue yakin peninggalan-peninggalan sejarah itu di setiap daerah ada gitu. Dan itu bisa kita kaji, kita teliti gitu. Jangan kita jauh-jauh misalkan dari Medan ke Jawa Barat gitu kan, dalam hal ini ke Bandung atau ke Bogor gitu untuk meneliti yang ada di sana, padahal di sekitar daerah kita juga kita belum semua tentu paham loh gitu dengan benda-benda sejarah yang ada di sekeliling kita. Itu jadi eh, makna study tour tadi coba ringan lagi gitu. Jangan kita langsung membayangkan study tour itu adalah sebuah perjalanan jauh menaiki bis gitu kan, memerlukan uang saku dan biaya gitu. Jadi study tour itu adalah sebuah studi ataupun pembelajaran. Tour artinya keluar dari sekolahan. Ya 1 kilometer dari sekolahan juga kan itu artinya kita sudah tour keluar gitu. Gitu mungkin itu ringkasnya ya. Yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi itu. Di sini Kang Deddy Mulyadi juga beberapa kali menegaskan bahwa dia tidak melarang pariwisata. Ingat catatannya, beliau tidak melarang kegiatan pariwisata. Yang dia larang itu adalah study tour. Nah, gitu. Yang mana isinya sebetulnya wisata. Itu. Jadi terkesan ya pendidikan itu mengintervensi siswa dan orang tuanya gitu. Padahal ya pendidikan jangan dikaitkan dengan keuntungan gitu. Jadi kita jangan nyari untung di dunia pendidikan ataupun nyari apalah gitu yang hal-hal yang memang menguntungkan sekelompok orang gitu di dunia pendidikan, karena pendidikan itu adalah amanah konstitusi yang dilindungi oleh undang-undang, nggak boleh diperjualbelikan gitu. Jangan sesekali sekolah-sekolah banyak pungutan, itu yang dikatakan oleh Kang Deddy, bukan gua ya gitu. Sekolah-sekolah itu jangan jual beli LKS di sekolahannya, jual beli alat inilah itulah macam-macam yang mengharuskan muridnya membeli gitu. Yang selama ini kan itu yang terjadi gitu. Itu yang dimaksud oleh Kang Deddy, agar supaya masyarakat di Jawa Barat itu mampu untuk bersekolah gitu. Dan adapun yang tidak mampu akan memaksakan karena biayanya enggak seberat yang terjadi sebelum-sebelumnya gitu loh. Agar mungkin tingkat sumber daya manusia di Jawa Barat ke depannya bisa lebih naik lagi gitu loh yang dimaksud Kang Deddy Mulyadi mungkin. Makanya saya menjadi aneh. DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Nah, saya hari ini barangkali bisa menjadi seperti ini karena sudah dianggap menjadi transcenter media sosial, bisa mempengaruhi pilihan publik. Kalau hari ini tidak pegang transcenter media sosial, ya nggak bisa saya menggiring orang berbuat kebaikan mengarah pada perubahan ini. Jadi kalau hari ini, jadi sebenarnya efek dampak dari demo di Gedung Sate kemarin yang memperkarakan soal pelarangan study tour itu bukan malah membuat Kang Deddy Mulyadi berpikir mencabut surat edarannya tentang pelarangan study tour. Justru itu membuat Kang Deddy Mulyadi semakin yakin bahwa sebetulnya gitu, study tour itu adalah bentuk pariwisata yang memang banyak pihak-pihak yang diuntungkan gitu dalam hal ini. Ya terbukti yang demo itu ya pihak-pihak dari pengelola wisata, dari pengelola pariwisata yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, terkhusus di sini dari Jogja lah, karena ya memang Jogja merupakan tujuan utama sekolah-sekolah untuk melakukan study tour gitu. Nah jadi kan ini semakin nampak artinya
Jadi yang protes itu bukan lembaga-lembaga terkait dengan hal yang menyangkut pendidikan, menyangkut hal-hal yang akademis, bukan. Pariwisata justru gitu. Yang mereka mengeluhkan bahwa mereka banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya gitu kan, karena perusahaannya sepi job katanya gitu. Jadi kan selama ini Kang Deddy Mulyadi mulai paham ya bahwa selama ini oh ternyata pendidikan itu dijadikan alat buat meramaikan pariwisata gitu di sebuah daerah dimanapun itu gitu kan di Indonesia. Padahal kan study tour itu simpel sebenarnya ya seperti gua bilang tadi, kita keluar dari sekolah jarak 1 kilometer ataupun 100 meter itu, terus di sana itu ada bahan buat pengkajian, ada bahan buat pembelajaran, studi, ya itu udah bisa dikategorikan study tour gitu. Nah, di sini yang salah kaprah. Maksud Kang Deddy kan Kang Deddy mau ngeluruskan gitu agar supaya yang pertama kan Kang Deddy memberitahukan kepada kita khalayak banyak tentang esensi dari study tour itu sendiri. Oh, ternyata study tour itu sesimpel itu. Yang kedua, Kang Deddy itu mengharapkan dengan adanya surat edaran tentang pelarangan study tour ini dapat memperingan gitu orang tua murid, orang tua siswa agar supaya mereka tidak ngap-ngapan dan ngos-ngosan buat membiayai anak-anaknya bersekolah gitu. Sedangkan kan sekolah itu wajib, negara mewajibkan pendidikan. Nah, kalau adanya study tour berarti kan di sisi lain itu berseberangan dengan aturan negara tadi yang mewajibkan pendidikan ke setiap warga dan masyarakatnya gitu. Kalau study tour tetap ada berarti kan di waktu yang bersamaan ya berarti negara mempersulit dong gitu jalannya pendidikan. Padahal study tour itu nggak ada unsur pendidikannya sebenarnya. Ya gue juga dulu study tour ke Parangtritis. Apa yang mau gue kaji di Parangtritis? Gue lihat bule berjemur gitu. Study tour gue dulu dari Jogja juga ke Malioboro. Ya apa yang bisa gue pelajari di Malioboro? Lihat turis-turis lewat gitu. Gue nongkrong-nongkrong doang ya akhirnya foto-foto. Nggak ada unsur pembelajarannya gitu loh. Itu kan cerita gue pribadi ya. Nggak tahu ya kalau sekolah-sekolah lain mungkin ya adalah mungkin. Kalau sekolah lain gua nggak mengklaim semua sekolah itu sama gitu dengan apa yang gua alamin gitu kan. Atau justru guanya aja yang waktu itu nggak belajar gitu. Padahal kan yang lain pada belajar gitu. Terus gua cuma foto-foto gitu. Gitu aja mungkin. Simpelnya biar gua aman. Oh kadua, ari bangsa urang naon meuni resep pa boro-boro. Jelema nu boga duit dia palebah aya saweran meresep. Di imah teh da sabenerna mah terong beuki, tapi ningali terong aya, ningali terong ieu beda cenah. Kanu haratis teh meuni resep teh. Ieu mah lain urang Bogor, urang Subang. Di Bogor sarua. Bener teh? Jadi ari ieu teh kumaha? Ya, dengekeun. Jadi Kang Deddy teh kunaon nyarek studi tour. Sabab judulna ge studi tour. Hartina ari studi tour, ai studi teh diajar, ari tour teh mamangkat. Jadi budak sekolah di SD di Bogor, di SMP di Bogor, SMA di Bogor, mangkat kasusukan, mulungan runtah, caina diangkat dibawa ke laboratorium, terus dipariksa eta cai ngandung komponen pencemaran naon, ieu runtah aya bakteri naon, aya virus naon nu kitu studi tour. Tuh kan jadi ya sepakat ya berarti kan kita ya seperti apa yang dibilang Kang Deddy dan yang gua sampaikan di saat gua nonton video sebelumnya ya ternyata study tour itu sesimpel itu bro. Study tour itu nggak ribet. Jadi kata Kang Deddy juga cukup kita keluar, pahami apa yang ada di sekeliling kita, lalu kita kaji. Kalau memang laboratorium itu ada di sekolahan kita bawa pulang ke sekolahan. Masukkan tes lab mengandung apa aja gitu kan air-air yang sudah tercemar itu gitu kan sehingga kedepannya menjadi pembelajaran buat si siswa agar supaya oh ternyata nih air yang tercemar itu kandungannya ini dan dapat menyebabkan bahaya ini gitu kan. Nah itu kan artinya kita itu bisa loh mendapatkan pembelajaran dengan modal seminim mungkin gitu dan itu real kajian, itu real analisa. Gitu. Jadi bukan wisata, nggak ada unsur wisatanya di sini gitu. Karena ya dia hanya belajar dari sekeliling saja.
Nah, jadi definisi study tour itu tadi yang menurut gua tadi gitu. Kita keluar dari sekolahan kita. Pada saat jam belajar, keluar. Kita mempelajari apa yang ada di sekeliling kita sesuai bidang siswa tersebut gitu kan. Sesuai bidang siswanya itu masing-masing gitu. Misalkan yang IPA ya mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, yang IPS ya mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial. Sudah sesimpel itu gitu. Bahkan di sekeliling kita aja banyak kok hal yang belum bisa kita kaji gitu. Belum pernah kita kaji, bahkan ngapain kita harus jauh-jauh ke Jogja, ke Solo, ke Bali gitu kan. Itu jadi sesimpel itu, Bro. Nah, itu menurut Kang Deddy, yang tadi menurut gua gitu ya. Ya silahkan kalian suka yang mana ya. Ternyata keduanya ada korelasinya gitu. Sama-sama. Sama-sama. Aya nunari tadi direkam diperhatikan gerakan anak tarian anak makna nah nu kitu teh setudit eta lagu Wahyu Kolo Sebo engke dihartikeun tinu bahasa Jawa kanu bahasa Sunda naon eusi laguna eta teh setudit ningali bulan ti peuting kaluar ti imah eta teh setudit. Jadi guru kudu kreatif, studi tur teh lain naik bus mangkat ka Jogja, lain naik bus mangkat ka Solo, eta mah piknik. Apa nu demo kamari teh demo gubernur supaya jelema dipiknikeun. Cek urang mah teu kudu di demo. Naon sababna nu dicareku aing mah studi tur lain piknik. Lain pariwisata mantake aneh nu demo studi tur nu demo nate travel pariwisata saha aing mah teu nyarek syarek piknik ka mana ge hempek ngan lamun piknik jeung indung bapak maneh tong ngalibatkeun sakola sabab dinu sakola eueuh kurikulum studi tur eueuh iroh eueuh aya si Iro. Itu kudu pinter Itu kudu pinter. Jadi kuring teh ngajarkeun naon? Ngajarkeun ka urang Sunda supaya jaradi raja. Lamun hayang jaradi raja mikir boga pendirian, boga prinsip, ulah daek dibibita ku batur. Dah batur mah ngambek sonten kulantaran teu bisa ngalah duit ti maneh. Ari maneh ridho anak maneh jadi objek usaha batur. Tempo ngaguling mah bus di Depok nemere duit aing lain pengusaha travel mah. Bener teu? Kunaon kunyaah aing teh nyaah. Keun bae aing dipikang ngewa ku saeutik jelema asal aing bisa nyalametkeun loba jelema. Dah engge ngalaman, hirup ieu teh ngalaman, aing mun hayang memobilan sok disiksa ku indung aing. Kumaha disiksana? Kaondangan. Geus kaondangan baheula. Hayang memobilan eta indung urang. Mi, meuli itu. Indung urang teh meureun mere meuli memobilan eueuh jeung bekelan ceuk aing sakola isukan. Cek mi aing teh eta pinter indung aing. Keh heula engke belah ditu nu meulina. Lempang deui urang teh. Mi eta mobilan nu eta. Aya keneh tong nu ieu. Tu nu itu nu alus mah lempang deui. Mi ieu mi ulah nu belah ditu. Aing tepi ka imah. Mi geuningan henteu meuli mobilanana heukeun bae kasep geurah sare. Eta teh heb. Lamun indung aing nuturkeun aing meuli mobilan, indung aing isukan budak lanceuk aing teu boga ongkos jeungeun ka sakol. Meuning keneh ayeuna urang teh kaluar kesang badag kesang lembut. Mending keneh hari ini hujan darah daripada besok kita hujan air mata. Mending keneh kadua ari. Nah, jadi itu kan itu merupakan sebuah proses ya, proses untuk mematangkan mindset warga Jawa Barat. Jadi maksud Kang Deddy ini kita jangan mau dibodoh-bodohin sama orang gitu dengan dalih, wah nanti nilainya dikurangin kan, nanti
kalaupun siswa itu nggak ikut ya tetap harus bayar gitu kan, ataupun ditakut-takutin dengan hal-hal yang lain gitu. Maksud Kang Deddy, orang Sunda harus punya pendirian dan orang Sunda juga harus punya keteguhan. Nggak boleh gitu kita menuruti apa kata orang yang mana orang itu cari keuntungan gitu. Yang sekarang ya orang-orang yang demo lah contohnya, orang-orang yang demo memperjuangkan hak rakyat, hak orang banyak gitu. Padahal ya sebetulnya selama ini orang tua siswa yang diberatkan oleh biaya study tour itu lebih banyak bahkan gitu dari jumlah mereka. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kenapa hanya beberapa bulan ini saja mereka sudah kepanasan? Padahal sebelum diadakannya study tour di Indonesia, ya orang-orang pelaku pariwisata itu ya tetap hidup kan. Tetap hidup dalam keadaan sejahtera gitu. Terutama ya para bos-bosnya lah, IO, yang pemilik PO, dan lain-lainnya gitu. Tanpa mereka sadari selama ini yang mereka angkut itu adalah orang-orang yang mayoritas sebenarnya nggak mampu buat ngadain perjalanan itu. Tapi mereka maksain. Karena itu tadi diancam dengan kaitannya dengan nilai akademis gitu. Nah, marilah kita sebagai manusia dewasa mulai menyadari gitu bahwa ya gua nggak bisa nih ngambil keuntungan gitu kan. Gua nggak bisa ngambil keuntungan di atas orang-orang yang terbebani. Gitu loh gitu ya. Jadi adanya larangan study tour ini ya meskipun itu sebetulnya ngerugiin kita ya kita juga jangan terlalu berkecil hati bahwa tidak ada rezeki lain selain itu. Enggak. Kalau kita selalu memperjuangkan kebaikan gitu, insya Allah Tuhan juga selalu akan melimpahkan kebaikannya terhadap kita. Gitu loh bro. Ya tujuan Kang Deddy Mulyadi ini kan baik gitu untuk memperingan beban orang tua siswa gitu. Dan kalian juga pasti gitu. Pasti kalian yang merasa terbebani dengan surat edaran pelarangan study tour yang diadakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu ya. Kalian sebagai para pelaku pariwisata. Tapi yakin aja gitu suatu saat bahwa Tuhan akan menolong kita gitu dari cara lain, dari jalan lain gitu aja. Mari kita optimis gitu. Gua nggak nyalahin keduanya ya mungkin kayak supir-supir travel gitu kan, supir-supir bis yang memang selama ini melayani anak-anak ataupun siswa yang melakukan study tour gitu yang sekarang memang study tour itu dilarang di Jawa Barat mungkin mulai berkurang penghasilannya, tapi yakin aja gitu ke depannya pasti ada solusi lain. Tuhan pasti memberikan jalan baik masih di bidang pariwisata ataupun di bidang yang lain. Ya memang mungkin si Cepi ngomong doang kan, dia nggak ngerasain. Ya memang semuanya juga hanya bisa ngomong doang di sini bro. Hanya bisa ngomong doang, sawang sinawang, siling ragep angen aja. Sekarang mah kita gitu ya. Karena yang susah bukan cuman kita gitu kan, yang tercebit bukan cuma kita. Makanya mari kita memiliki semangat untuk membangun Indonesia ke depannya yang lebih baik lagi agar semua masyarakat itu bisa sejahtera. Gitu. Tanpa harus menelan buah si malakama. Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh studi tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali studi tour di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan. Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral. Kenapa? Anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi. Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam. Karena apa? Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan. Nah, jadi kan jelas kan yang dikatakan Kang Deddy Mulyadi juga bahwasanya siswa itu nggak boleh dijadikan objek ekonomi gitu. Itu sebenarnya sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar konstitusi. Ya balik lagi seperti yang gua bilang, pendidikan itu adalah amanah konstitusi. Negara mengharuskan masyarakatnya berpendidikan gitu. Tapi ya ketika kita ingin menempuh jalur pendidikan gitu, ada saja beberapa oknum yang mempersulit gitu, yang membebani biaya pendidikan. Padahal ya seperti yang kita tahu masyarakat Indonesia itu masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi
pemerintah juga memang harus punya solusi untuk menangani hal itu agar supaya semiskin apapun orang tetap bisa bersekolah. Semiskin apapun orangnya tetap memiliki motivasi untuk bangkit gitu, untuk mengenyam pendidikan, bukan malah diberatkan ya dengan hal-hal itu tadi yang kata Kang Deddy Mulyadi, LKS, buku, tek-tek bengek, atribut segala macam, dan pamungkasnya ada di study tour yang menelan biaya cukup banyak gitu. Nanti lagi pas udah mau perpisahan ada lagi acara perpisahan, jalan-jalan perpisahan, acara wisuda. Coba lu bayangin gitu. Acara yang diadakan sekolah ini kalau disatuin itu udah cukup sebenarnya buat biaya pendidikan si murid. Kalau SMA mah SMA selama 3 tahun gitu kan. Jadi yang harusnya kita bayar, kita ngeluarin duit 10 juta dalam 3 tahun, jadi ngebengkak 2 kali lipat, jadi 20 juta. Karena ya itu tadi, ada hal-hal yang berbau ekonomi di situ gitu. Jadi yang ngebuat pada akhirnya ada segelintir orang yang diuntungkan, tapi ya banyak juga gitu yang diberatkan oleh hal itu gitu. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Sedangkan Wali Kota Cirebon itu adalah menyampaikan ke kepala sekolah, misalnya begini, kalau yang di lingkaran dari, boleh nggak melakukan studi dari Cirebon ke Kuningan, Ciayu Majakuning, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tegaskan, kepala daerahnya harus ngerti makna studi tour, ini makna pendidikan. Artinya makna studi tour itu adalah proses dilakukan studi di luar sekolah, yang sifatnya penelitian, meneliti misalnya vulkanik, gunung berapi, meneliti daerah aliran sungai, meneliti sampah, meneliti sistem pengelolaan pupuk pestisida, pupuk organik, kemudian meneliti ruang-ruang yang ada yang bersifat di semesta, melihat bintang, melihat bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan kerja ke industri. Itu sebenarnya analisis studinya. Nah, sekarang ini dengan adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tour itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab, menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar, kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau Di misalkan ada setiap aturan, Pak? kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Ya? Oh, kepala sekolahnya saya copot. Wali Kota Bandung juga sama ya? Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, Wali Kota Bandung gini, Wali Kota begini. Wali Kota Bandung tuh begini sebenarnya kalimatnya. Urusan piknik. Kalau urusan piknik peks masing-masing, yang penting matong maksa. Kalimatnya itu kok. Bukan pencabutan larangan studi tour. Orang yang kalau mau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran, ya piknik aja terbuka. Nah, kalau piknik nggak usah sekolah yang menyelenggarakan. Saya kan tidak melarang piknik. Sekolah setiap orang boleh berpiknik, boleh berwisata, silahkan. Tetapi tidak boleh menggunakan institusi sekolah sebagai alat untuk memobilisasi siswa untuk piknik. Pak, untuk study tour ini kan berarti nantinya nggak paham gitu study tour. Studi tour tetap dilaksanakan di dalam kota untuk kepentingan penelitian. Sederhana kan? Yang didemokan adalah piknik. Gitu loh. Masa misalnya begini, masa studi tour yang demonya dari Jogja? Ya itu kan sebenarnya masyarakat harus punya kepekaan ya terhadap hal itu gitu. Jadi yang pertama gitu kan, yang demo kemarin mempersoalkan masalah pelarangan study tour itu kan kebanyakan supir-supir travel gitu. Bukan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Katakanlah Yogyakarta gitu kan memiliki beberapa universitas yang memang sudah ternama di Indonesia gitu. Yang selama ini mungkin banyak gitu kan antusias murid-murid yang study tour dari luar daerah ini ke universitas-universitas mempelajari sesuatu gitu. Nah, terus dihentikanlah gitu kan. Diadakanlah larangan study tour di Provinsi Jawa Barat. Terus yang demo ini ya orang-orang yang memang tadinya itu merasa mereka itu bergerak di bidang pendidikan dan menangani study tour di sana gitu. Bukan, justru yang bergerak itu orang-orang dari bidang
kepariwisataan gitu. Artinya kan ya memang pasti secara tidak langsung gitu orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata ini dirugikan oleh kebijakan ini, tapi ya Tuhan nggak bakal ngebiarin kok gitu, pasti ada cara lain, pasti akan diganti gitu dengan hal yang lainnya gitu. Apalagi terlebih makanya Kang Deddy mungkin semakin yakin yang demonya itu bukan dari Jawa Barat gitu, travel yang kebanyakan dari Yogyakarta. Nah ini kan sebenarnya cukup jelas ya, cukup gamblang ya apa-apa yang dijelaskan gitu. Jadi demo kemarin juga ya seperti yang gue bilang tadi itu hanya mempertegas gitu. Mempertegas keputusan Kang Deddy bahwa Kang Deddy ini mengambil keputusan yang benar. Ujung-ujungnya gitu, bukan malah menarik simpati Kang Deddy ataupun bakal ngerubah arah pikiran Kang Deddy serta kebijakannya gitu, bukan gitu. Malah Kang Deddy semakin yakin bahwa oh ternyata ya benar, berarti kan selama ini study tour itu hanyalah wisata yang dibungkus dengan kata studi. Itu loh ujung-ujungnya ya. Dan apa yang dinyatakan oleh Bang Farhan ya selaku wali kota Bandung itu ada benernya juga gitu ya. Bang Farhan ya terserah lah study tour asal jangan dikaitkan kepada nilai akademis gitu. Ya itu benar juga. Artinya meskipun kalimat yang dibawa oleh Bang Farhan itu study tour, cuman kan ya Bang Farhan negasin di situ kan. Jangan dikaitkan dengan akademis. Itu artinya ya pure wisata. Wisata nggak ada ngaruhnya sekali dengan nilai akademis. Nah itu bro. Jadi ya silahkan kalau kalian punya tanggapan lain dan juga kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. PP 18, PP tahun PP 21, TPP 20 tahun 2021 pasal 7 dan pasal 9 itu mengatakan bahwa tanah setelah mendapatkan hak atas tanah, ya kan, baik itu HGB maupun HGU 2 tahun tidak dimanfaatkan dan tidak didaya gunakan, maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut menjadi objek tanah terlantar. Bahasanya dapat. Menurut PP tersebut, proses menetapkan menjadi tanah terlantar butuh waktu. Waktu pertama adalah pemberitahuan evaluasi. Kedua adalah pemberitahuan. Dari pemberitahuan ini dikasih waktu namanya 180 hari, setengah tahun. Setelah itu dikasih SP, masih nggak ada pergerakan, dikasih SP. Surat peringatan 1. Selama berapa? Selama 90 hari. Habis itu dikasih lagi SP kedua selama 60 hari. Habis itu dikasih SP lagi selama 45 hari. Proses dari evaluasi sampai penetapan itu butuh waktu 587 hari. PP 18, PP tahun. Jadi di sini gue mau kasih penjelasan ya soal terkait aturan pemerintah yang baru yang belakangan ini menjadi kontroversi di Indonesia. Terkait tanah yang sudah tak dipakai atau dalam artian terbengkalai selama 2 tahun akan kembali diambil oleh negara gitu. Jadi tanah yang dimaksud itu adalah tanah SHGB dan SHGU. SHGB itu sertifikat hak guna usaha dan juga sertifikat hak guna bangunan gitu. Jadi bukan sertifikat hak milik gitu. Kalau misalkan kita punya tanah kebun ini, misal kebun kacang 1 hektar atau 1 mak kalau di Jawa Barat atau sarante gitu. Ya itu nggak masalah itu. Yang jadi masalah ini kan tanah yang bersertifikat hak guna usaha dan hak guna bangunan. Itu yang akan diambil lagi oleh negara gitu ya. Sampai di sini juga ya mungkin masih banyak lah gitu masyarakat yang salah paham. Ya nggak apa-apa sih gitu, nggak apa-apa. Jadi ya kedepannya gue juga berharap ya kalau memang pemerintah sudah ada inisiatif buat mengambil kembali gitu tanah-tanah yang sudah dibiarkan selama 2 tahun ditelantarkan oleh baik itu pengelola usaha gitu kan ataupun hak guna si pengelola hak guna bangunannya gitu ditarik lagi ke negara. Nah gue berharap kedepannya bakal ada anak-anak yang sudah terlantar selama 2 tahun gitu diambil juga sama negara gitu, diurus, dikasih makan, diberi pendidikan gitu kan, diberikan tempat tinggal gitu. Ya itu juga sebenarnya solusi yang bagus sih menurut gua gitu. Itu pendapat gua pribadi ya. Ya kalaupun negara mau ngedenger gitu syukur, enggak juga ya udah terserah negara aja sih kalau masalah itu. Jadi ya memang tapi perlu juga sih bro. Jadi
kemanusiaan itu kan harus lebih diutamakan sebenarnya. Karena manusia itu ya hak negara, hak negara. Jadi tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah. Ketika kita melihat fakir miskin terlantar jadi gelandangan gitu kan. Anak-anak kecil di bawah umur terlantar, hidup tinggal di trotoar gitu, udah sehari-harinya hidup di jalanan. Ya itu juga sebenarnya kewajiban negara buat mengurus mereka gitu. Ya suka tidak suka gitu ya. Gue mohon maaf, itu hanya saran aja gitu. Kenapa sekarang pemerintah sudah memiliki ide untuk mengambil kembali gitu tanah-tanah yang sudah terbengkalai, tanah-tanah yang terlantar tidak diurus oleh pemilik sertifikat hak guna. Nah, kenapa anak-anak terlantar nggak ikut diurus juga gitu. Baik, itu hanya pendapat saja ya, jangan jadi pemberat gitu, jangan jadi pemberat. Yang lagian gue juga siapa gitu kan, gue bukan siapa-siapa juga, gue hanya masyarakat biasa yang coba mengungkapkan isi hati gitu. Dan kembali lagi, pelanggaran korupsi terjadi itu selama ini kan bukan di negara kita ya. Itu terjadi di luar negeri, di Argentina, mungkin di Norwegia mungkin kan. Kalau kita enggak. Dari semenjak kemerdekaan negara kita itu cuma memiliki beberapa kasus korupsi, itu pun langsung ditindak tegas dan koruptornya dihukum dengan berat. Kalau negara kita enggak. Semua pejabatnya jujur. Mereka rela mengeluarkan uang miliaran untuk jadi bupati, ratusan miliar untuk jadi gubernur hanya untuk mengabdi kepada kita sebagai masyarakat. Nah, itu patut kita apresiasi dan kita hargai, dan kita harus mengakui bahwa mereka adalah pemimpin masa depan yang memang dikirim Tuhan langsung gitu untuk mengurus kita sebagai masyarakat. Baik bro, makasih ya sampai hari ini kalian masih stay menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaian gue dari hari ke hari gitu ada kata yang kurang jelas mungkin buat kalian, ada penyampaian yang kurang kalian pahami, yaitu balik lagi itu keterbatasan gue sebagai manusia biasa, kekurangan gue sebagai insan biasa. Dan gue harap kalian memakluminya. Gue doain semoga kalian semua mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan. Dan gue juga minta doa yang baik-baik dong dari kalian tentunya ya. Dimanapun kalian berada, yang komen-komen ke YouTube gue ini ada yang dari Jeddah katanya kan, yang memberikan semangat terus sama King Cepi katanya kan. Ada yang dari Bogor, dari Medan, dari Pekanbaru, dari Sumatera Selatan, dari Lampung, dari Jambi, Aceh, Papua, Kalimantan, Sulawesi gitu. Salam hormat buat kalian semua dan silakan absen nih nama daerah-daerah kalian di kolom komentar ya, agar gue tahu nih udah nyampe kemana aja nih video. Doain gue pokoknya gue tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak segala apa yang menjadi hajat gue dipermudah lah intinya. Dan gue juga doain semoga kalian tercapai gitu semua apa yang kalian inginkan dan kalian tuju. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gue. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan ada hal-hal baik yang bisa kita petik. Gue King Cepi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.